Halo semuanya, selamat datang lagi di ruang review buku bersama Simpul Angin. Gak terasa sekarang udah masuk episode keempat. Ini adalah buku keempat yang aku baca di tahun ini yang berjudul A Thousand Splendid Suns. Aku dapat buku ini tuh dari, maksudnya tuh dapat referensi buku ini tuh dari selebgram, bukan selebgram sih, pokoknya ada dari Instagram ya, dia lagi baca buku ini, terus aku tertarik gitu. Nah, ternyata baca-baca buku yang dari luar negeri itu ya, terjemahan itu memperkaya ilmu pengetahuan kita. Jadi kita bisa, gimana ya, ibaratnya tuh kita bisa menambah pengetahuan kita tentang budaya-budaya di luaran sana gitu, atau apa yang terjadi di luaran sana. Nah, terus novelnya ini juga termasuk ke dalam New York Times bestseller dan ditulis oleh Khalid Hosseini, penulis novel bestseller The Kite Runner. Kayaknya nanti kita review ini ya. Mungkin nanti aku beli dulu, terus kita baca, terus aku baca, baru kita review. Nah, ini tebalnya kurang lebih 494. Ya. Nah, terus novel, jadi ini kalau kita baca di bagian pengantar, nah biasanya kan kalau buku ini, kalau novel ini nggak ada daftar isi ya. Cuman di Khalid Hosseini ini dia menjelaskan bahwa ini adalah buku yang termasuk apa ya, namanya novel ya. Ini dia berlatar belakang tentang Afghanistan, namun ini lebih ke novel fiksi gitu. Novel fiksi, nggak 100% benar ya. Dan udah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Nah, novel karya Khalid Hosseini ini menggambarkan kehidupan perempuan Afghanistan dalam pusaran perang, penindasan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Di mana ini merupakan novel fiksi yang memberikan gambaran situasi negara Afghanistan saat peperangan tepatnya 20 tahun yang lalu, di mana menceritakan kisah cinta yang dilatar belakangi peperangan. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan dua tokoh utama yang bernama Maryam dan Laila. Yang awalnya mereka berasal itu dari latar belakang keluarga yang berbeda gitu. Jauh berbeda. Nah, yang mana mereka berdua akhirnya dipertemukan oleh nasib dalam pernikahan dengan pria yang sama, di poligami. Di mana suaminya ini bernama Rashid, yaitu seorang suami yang kasar dan otoriter. Kemudian Maryam yang dilatar belakangi dari anak yang tidak diinginkan mendapatkan diskriminasi yang sangat kental karena juga tidak diperbolehkan untuk bersekolah. Jadi Maryam ini menikah di usia yang sangat muda. Sedangkan untuk Laila sendiri berasal dari keluarga yang berpendidikan, namun karena situasi dan kondisi perperangan yang mereka hadapi menyebabkan Laila sendiri tidak bisa melanjutkan studinya untuk lebih tinggi dan harus mau tidak mau menikah karena orang tuanya juga sudah meninggal karena serangan dari peperangan yang terjadi. Kemudian namun karena kondisi peperangan ya menyebabkan kondisi mereka berdua tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena ibaratnya wanita itu nggak ada pilihan lain lagi ya. Kalau mau sekolah pun kayaknya nggak bisa, atau pokoknya nggak ada pilihan lah selain mau nggak mau harus menikah gitu. Nah, dan menikah pun kadang-kadang juga karena keterpaksaan gitu. Melalui narasi yang kuat dan emosional, penulis berhasil menggambarkan penderitaan dan ketidakadilan, serta kekuatan perempuan dalam menghadapi kerasnya realitas hidup di tengah konflik politik dan sosial. Selain itu, latar belakang historis yang autentik membuat novel tersebut menjadi sangat menarik, mulai dari invasi Soviet hingga era Taliban. Novel ini menjelaskan
kedalaman cerita dan memberikan wawasan tentang kondisi Afghanistan pada masa itu. Dari novel ini aku juga mendapatkan pengetahuan tentang negara Afghanistan yang dan beberapa sejarahnya gitu. Yang awalnya aku sendiri nggak tahu sih negara Afghanistan tuh apa yang awalnya gitu kan. Aku pikir ya perang ya kayak perang, bukan perang biasa ya ibaratnya gimana perang sih gitu. Tapi ternyata aku paham banyak situasi sosial yang terjadi di negara tersebut. Namun sampai saat sekarang ini mungkin tidak separah 20 tahun yang lalu, tapi masih dalam kondisi yang harap-harap cemas gitu ya. Atau mungkin dalam kondisi perang dingin gitu. Nah, kemudian dari novel ini, hal yang paling menarik bagi saya adalah ada beberapa sejarah atau beberapa kejadian yang diceritakan oleh penulis tentang latar belakang dihancurkannya patung Buddha. Di mana patung Buddha itu adalah patung Buddha yang terbesar salah satu patung Buddha terbesar di dunia yang dihancurkan oleh Taliban karena mereka merasa itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak salah itu nama patungnya adalah patung Bohemian ya. Nah, nanti teman-teman yang tertarik itu bisa lihat di video YouTube tentang perjalanan orang-orang yang mengeksplor tentang patung-patung tersebut. Itu sangat menarik ya. Dan menambah ilmu pengetahuan kita bahwasanya dunia ini penuh dengan problematika yang kadang-kadang kita nggak habis pikir ternyata itu bisa terjadi gitu. Nah, dari sana kita juga dapat pengetahuan. Jadi itulah manfaatnya terkadang kita membaca novel-novel terjemahan itu yang kita awalnya nggak tahu, itu kan menjadi tahu dan kita tidak buta informasi gitu. Nah, kita balik lagi dengan cerita novel tersebut. Betapa tertindasnya wanita di zaman itu menyebabkan hidup Maryam dan Laila itu sangat menyedihkan. Jadi ibaratnya mereka itu adalah istri dari suami yang sama. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus menjalani hidup tersebut. Setiap setiap babnya itu selalu dipenuhi rasa penasaran tentang bagaimana perjalanan hidup Maryam dan Laila. Dan mengajarkan kita betapa mirisnya kondisi peperangan yang dihadapi warga sipil, terutama perempuan. Sedih, miris, dan menguras air mata. Namun kehidupan tetap harus dijalani, dan untuk lari pun mereka nggak bisa gitu. Nggak bisa ya, mau nggak mau, suka tidak suka atau apapun yang terjadi ya terima kenyataan dan hadapi semua dengan penuh kesabaran gitu. Dan dari sini kita juga bisa bersyukur ya, kita tinggal di Indonesia, di negara yang aman, tentram, damai. Semoga kita selalu dalam hal tersebut gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang menyebabkan negara kita mendapatkan perpecahan. Jangan sampai ya, amit-amit. Nah, kemudian dengan gaya penulisan yang mengalir dan menyentuh, novel ini menyampaikan pesan tentang ketahanan, cinta, dan harapan, meskipun dalam situasi yang paling kelam. Meski kisahnya penuh dengan penderitaan, novel ini adalah bacaan yang sangat menggugah emosi dan meninggalkan kesan mendalam bagi para pembacanya. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan novel yang berlatar belakang sosial budaya dari suatu negara-negara maksudnya ya, novel ini cocok banget untuk dibaca karena rasanya seperti saat kita membaca tuh seperti kita lagi berimajinasi ke negara tersebut. Nah, apalagi kalau misalnya kita penasaran kan dengan suatu kalimat yang diucapkan, misalnya kayak patung Bohemian itu kan. Nah, itu kan bikin penasaran. Jadi kita cari Google, itu seperti melengkapi puzzle-puzzle yang kosong dalam pemikiran kita gitu. Yang awalnya kita cuma baca,
terus kita lihat di YouTube, jadi kita tambah paham gitu kan. Meskipun kita nggak ke sana, tapi setidaknya kita punya ilmu tentang itu gitu. Nah, ya akhirnya dari novel ini menjelaskan bahwa betapa kuatnya Maryam dan betapa kuatnya Laila dalam menjalani hidup mereka sampai akhir yang memang tidak bisa ditebak gitu. Akhirnya memang di luar ekspektasi. Mungkin kalau teman-teman, aku nggak bisa nge-spill gimana akhirnya, nanti nggak seru ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik, ya bisa dibaca dan dibeli. Sekian dulu review novel A Thousand Splendid Sun. Sampai bertemu di review buku selanjutnya. Bye-bye.